Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal imani rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan Kitabut Tauhid. Sudah kita bahas di part yang pertama tadi seputar pembahasan macam-macam tauhid. Ada dua penjelasan, yang tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma'u, tauhid asma' wa sifat. Kemudian di penjelasan yang lain juga tauhid ada dua pembahasan. Ada penjelasan itu tauhid al-ilmi wal ma'rifah, kemudian yang kedua tauhid al-amal wat talab. Kemudian ada 7 dalil dalam kitab tauhid sebagai pembukaannya, sudah kita bahas di penjelasan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu penjelasan tentang 7 dalil yang termaktub di dalam kitab At-Tauhid. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengkaji dan mempelajari kitab tauhid. Ikhwatal iman rahimanallahu wa iyyakum. Penjelasan yang pertama, ya. Qauluhu ta'ala, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ada di layar kita pembahasan tentang Kitabut Tauhid. Dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jadi dalil yang pertama dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini menjadi dalil bahwasannya jin juga mukallaf. Apa itu mukallaf? Dibebani oleh syariat. Ya, dibebani oleh syariat. Karena para nabi juga diutus kepada mereka. Nabi SAW juga diutus kepada golongan jin. Sehingga jin tersebut, mereka kayak kita manusia, mukallaf yang dibebani syariat, yang mana Allah perintahkan kepada mereka untuk melakukan perbuatan, melakukan ibadah. Yang mana Allah firmankan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-15 sampai 16, Allah Ta'ala berfirman, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun kaum jin yang menyimpang, al-qasitun, ya, adapun jin yang menyimpang, fakanu li jahannama hataba,
maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. Kayu api bagi neraka Jahannam. Kenapa? Karena mereka menyimpang. Ada balasannya untuk apa? Untuk pelaku penyimpangan dari kalangan dari kalangan jin. Kemudian lanjut ya, selanjutnya wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an khadaqa. Dan bahwasannya jikalau mereka tetap berada di jalan yang lurus, di atas jalan itu jalan apa? Jalan Islam, agama Islam. La asqainahum, maka kami akan benar-benar memberikan mereka minum pada mereka itu, pada jin tersebut, ma'an ghadaqa, air yang segar. Itu rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Nah, ini dalam ayat ini surat Al-Jin ayat 15 sampai 16 ini menjelaskan tentang ada pelaku penyimpan dari kalangan jin, dan ada juga pelaku yang melakukan mengikuti ajaran Islam, itu berada di agama Islam, itu jin tersebut. Yang menyimpang di Jahannam hataba, yang istiqamah di atas jalan Islam, maka mereka akan mendapatkan ma'an ghadaqa, jadi kayu bakar di neraka Jahannam. Di kayu dibakar api neraka Jahannam menyimpang. Kemudian air yang segar juga. Itu rezeki yang banyak itu bagi orang yang istiqamah. Nyanyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi jin sama manusia ada sama, memiliki memiliki taklif, yaitu pembebanan syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka berdua, pada kaum jin dan kaum yang manusia. Ini juga al-jin wal ins, disebutkan jin juga. Berarti ini menunjukkan jin dulu yang diciptakan baru manusia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian dalam surat Al-Jin ayat 11 juga Allah berfirman, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Nah, ini pernyataan jin itu sendiri dalam surat Al-Jin ya. Pernyataan jin itu sendiri dalam surat Al-Jin, yang mana mereka memperkenalkan dirinya kepada kita yang membaca surat Al-Jin tentang apa? Tentang diri mereka, bahwasanya sungguhnya di antara kami ini as-salihun. Itu ada kami ini orang-orang saleh, ketika manusia gitu. Dan wa minna, dan dari jalan kami juga duna dzalik, pada orang yang selain daripada itu, duna dzalik. Jadi orang yang tidak melakukan perbuatan yang baik, orang saleh, ada yang saleh dan ada yang salah. Kunna tara'iqa qidada. Jadi kami ini ada jalan-jalan yang berbeda, itu yang kami tempuh. Ya, jalan yang berbeda, jalan yang kami tempuh. Naam. Ikhwatal iman rahimanallahu. Kemudian lanjut dalam pembahasan ini adalah
Ibnu Katsir meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mashi rahimahullah taala, beliau pernah bertanya kepada jin, ya. Beliau bertanya kepada jin. Itu Al-A'mashi rahimahullah taala, beliau pernah bertanya kepada jin. Waalaikumsalam. Famar rafidatu fikum. Bagaimana Syiah Rafidah di sisi kalian? Jin tersebut menjawab, qala syarruna. Ini paling buruk di antara kami. Qala syarruna. Ini Al-A'mashi rahimahullah ta'ala pernah bertanya kepada jin. Famar rafidatu fikum qala syarruna. Itu paling buruk di antara kami, katanya jin. Kata iman rahimahullah, ini menunjukkan jin itu kayak manusia, ada yang saleh, ada yang salah, ada yang qasitun, ada yang istiqamah, dan seterusnya. Kayak kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah dalam ayat ini menunjukkan bahwa jin tersebut ada yang saleh, ada yang fajir, sebagaimana di dalam jin dari ayat 11 sampai ayat 16. Ada as-salihun, ada yang duna dalik, ada yang kita pakai as-salihun, duna dalik. Kemudian ada yang al-qasitun, menyimpang, ada yang juga istiqamah. Berarti ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang fajir, bahkan kunna tara'iqa qidada. Dan mereka juga punya beraliran-aliran kayak muslim ini, itulah jin. Kemudian selanjutnya bagaimana kira-kira dalam pembahasan tentang jin, apakah ibadah mereka itu persis seperti ibadah kita? Nah, ini perlu dijelaskan. Imam Az-Zarkashi berkata, telah terjadi perdebatan di kalangan ulama, ya, bagaimana taklif, itu pembebanan syariat terhadap untuk jin. Apakah para jin itu dibebankan untuk menjalankan furu', cabang-cabang syariat? Maka para ulama al-muhaqqiqun yang meneliti untuk at-tahqiq, ada yang mengatakan bahwasannya para jin sama seperti dibebani secara global, akan tapi tidak sama persis seperti syariat manusia.
Karena para jin berbeda dengan manusia, baik secara definisi maupun hakikat. Maka tentunya akan berbeda pula dalam pembahasan syariat. Contohnya, sebagian jin telah diberikan kekuatan untuk terbang di udara, misal. Dan mereka juga diperintahkan untuk berhaji dengan terbang. Sementara manusia tidak diperintahkan. Tidak ada manusia yang bisa terbang gitu. Kalau ada yang bisa terbang itu nyata. Jadi wali apa mungkin, wallahu alam. Sementara manusia tidak diperintahkan tersebut. Akan tapi sebaliknya jin tentu dibebankan dengan perintah syariat yang tidak dibebankan pada manusia. Maka setiap syariat yang berkaitan dengan syariat tabiat manusia secara khusus, maka tidak akan dibebankan kepada jin karena jin tidak memiliki tabiat tersebut. Nah, ini penjelasan para ulama yang berkaitan dengan pembebanan syariat apakah sama persis antara jin dan manusia. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Maka tidak perlu kita bahas dan mencari tahu tentang bagaimana tata cara wudhu jin. Ya. Yang fokus itu bagaimana tata cara wudhunya kita manusia. Jangan cari tahu. Kita tidak akan ditanya tata cara wudhunya kita, wudhunya jin. Bagaimana mereka toharahnya, istinjanya, istijmarnya, atau yang lain. Karena kita tidak tahu hakikat mereka begitu. Yang penting kita tahu bagaimana wudhunya kita, sholatnya kita, istinjanya kita manusia. Ya, karena memang kita diciptakan juga untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembahasan yang seputar jin. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa, manusia kita ini, illa liya'budun, kecuali hanya beribadah kepadaku. Kemudian pembahasan yang kedua dalam dalil yang pertama ini adalah al-ibadah. Apa itu ibadah, ikhwatal iman rahimanallahu? Sebagaimana yang sering kita dengar perkataan para ulama, penjelasan ulama tentang al-ibadah. Ibadah kan yang kita ketahui adalah nama yang kita gunakan yang di dalamnya mencakup segala macam perbuatan, perkataan yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu kita beribadah, kita beribadah itu menyembah Allah. Ibadah dari abid ya'bad. Nah, ikhwatal imani rahimanallahu, ibadah perlu kita ketahui bersama, ya. Kata ibadah itu asal katanya dari kata abada. Ada juga mengatakan abida. Ada juga mengatakan abuda. Nah, itu pembahasan yang berkaitan. Abada itu menyembah secara bahasa. Berarti kita gunakan abida ya'budu. A'budullah, aku menyembah Allah. Nah, kata iman rahimanallahu. Berarti segala jenis macam, semua jenis ibadah yang mana ada salah seorang ulama yang terkenal, Syekh Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-ibadatu hiya ismun jami'un
likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirati wal batinah. Itu ibadah itu ismun, itu suatu kata jami'un likulli, yang mencakup seluruh ma yuhibbuhu Allah, mencakup segala sesuatu apa yang Allah cintai, wa yarda, dan apa yang Allah ridai, minal aqwali wal a'mal, dari perkataan atau perbuatan, az-zahiratu wal batinah, itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi ibadah secara arti bahasa itu adzullu wal khudu', itu menghinakan diri atau merendahkan diri, atau tunduk. Itu kita menghinakan diri kepada Allah, kita merendahkan diri hanya kepada Allah, kita menundukkan diri hanya kepada Allah. Itu dikatakan al-abdul mamluk, itu hamba yang dimiliki. Itu at-tariqul mu'abbadu, jalan yang telah ditundukkan oleh kaki-kaki sehingga mudah untuk ditempuh. Itu secara bahasa. Nah. Jadi ibadah ditinjau dari pelakunya, ikhwatal iman rahimahullah. Itu yang menggabungkan antara ketundukan dan kecintaan. Ketundukan tanpa kecintaan bukanlah ibadah. Perlu kita pahami. Tunduk tapi tanpa cinta, itu bukan ibadah. Begitu juga sebaliknya. Cinta tapi tidak tunduk, itu bukan ibadah. Salah seorang ulama pernah berkata, yang mana ismun yajma'u kamal al-dhulli wa nihayatahu wa kamal al-hubbi lillah wa nihayatahu fal-hubbul khali wa an dhulli wa dhullul khali wa an hubbin la yakunu ibadatan wa innamal ibadatu ma yajma'u kamal al-amrayni. Ibadah itu adalah kata yang mengumpulkan ketundukan yang sempurna dan puncaknya, yang kemudian kamal al-hubbi dan kesempurnaan cinta sampai wa nihayatahu, dan puncaknya. Sehingga al-hubbul khaliyu, cinta al-hubbul khaliyu an dullin, jadi cinta yang kosong dari ketundukan, wal dullul khaliyu an hubbin, dan ketundukan yang kosong dari cinta, la yakunu ibadah, dan tidak akan menjadi ibadah. Tidak akan menjadi ibadah. Innamal ibadatu, ibadah itu dinamakan ibadah ma yajma'u kamal al-amrayn, itu yang mengumpulkan dua perkara tersebut dengan sempurna. Ini pernyataan Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Al-Fatawa, jilid 10 halaman 949. Nah, itu ibadah. Kemudian penjelasan yang ketiga yang berkaitan dengan ayat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Baik. Nih.
Yang selanjutnya, penjelasan yang ketiga, sisi pendalilan penulis dari ayat ini, dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadat tentu yang dimaksudkan adalah tauhid. Berarti illa liya'budun, kata para ulama, illa liyuwahhidun, kecuali untuk mengesahkanku. Menjadi beribadah maksudnya mengesahkanku, mentauhidkanku, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu peribadatan hanya untuk Allah. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah. Karena sudah kita bahas tauhidul uluhiyah bermakna tauhidul ubudiyah. Kemudian dalam tauhidul uluhiyah wa tauhidul ubudiyah itu ibadah. Berarti Allah memerintahkan untuk beribadah itu jelas tidak ada sesuatu ibadah yang diperintahkan diperintahkan oleh Allah melainkan itu pasti hanya untuk Allah. Maka tauhid. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku hanya untuk Allah. Itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sisi pendalilannya, berarti liya'budun, hanya untuk beribadah kepadaku, menyembahku, bermakna liwahidun. Karena kalau sudah bahas ibadah, otomatis ibadah itu hanya beribadahnya kepada Allah, mengesahkan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah. Berarti ini sungguh ayat ini menjelaskan tentang tujuan yang teragung dari penciptaan manusia dan jin. Jadi Allah tidak menyebutkan hewan pada ayat ini. Hanya jin dan manusia disebutkan. Ya, karena ya jelas hewan itu berbeda. Bahkan mereka akan lebih parah dari hewan seandainya jin dan manusia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan, binatang ternak. Balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Itu yang jadi hewan itu tidak dimintai pertanggungjawaban untuk akhirat. Hewan itu yang mana pernyataan orang kafir dalam surat An-Naba, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku seandainya aku dahulu adalah tanah. Kenapa? Karena mereka melihat setelah hewan-hewan, binatang-binatang itu dijadikan tanah, sehingga mereka menyesal. Orang-orang kafir tersebut, mereka andai kiranya aku jadi tanah dulu daripada seperti ini. Jadi tujuan yang agung ini harus ditunaikan oleh manusia dan jin. Jika tidak, maka mereka akan dihamparkan ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jika ada yang berkata, itu firman Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan itu pembatasan, kecuali untuk beribadah kepadaku, itu menunjukkan pembatasan.
Sementara kita dapati kebanyakan waktu kita bukan untuk beribadah. Waktu sebagian kita untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, tidaklah banyak dibandingkan waktu kita untuk mencari dunia. Lantas bagaimana ia bisa mengamalkan ayat ini? Asalnya manusia dalam kondisi ibadah. Jadi ibadah itu jangan dipahami, kalau memang hanya untuk ibadah dong, sholat, puasa, zakat, zikir, begini, banyak yang kita lakukan itu cari-cari dunia nih. Fokus. Dari tidur sampai tidur, bangun tidur lagi, itu ibadah. Kita cari nafkah, ibadah. Karena ibadah itu sebagaimana pernyataan Ibnu Taimiyah tadi, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali wal a'mali dhahirati wal batinah. Perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, Allah cintai, Allah ridho. Sudah, itu ibadah, ikhwatal iman. Kita misalnya makan, ya amalan dunia itu, tapi kalau kita lakukan, niatkan kita tujuan untuk makan, tujuan untuk makan, kemudian ada di sana biar kuat ibadah, kemudian kita baca bismillah sebelum makan, kemudian kita melakukan adab-adab dalam makan, kemudian setelah makan kita berdoa, kemudian kita bersyukur dan seterusnya, itu ibadah yang agung. Jadi semua yang Allah ridhoi, Allah cintai. Dari mana kita tahu Allah ridho, Allah cintai? Jelas dari kita belajar kepada Allah, belajar menuntut ilmu untuk kita tahu ini Allah ridhoi, oh ini Allah cintai. Biar kita apa? Biar kita tahu ini Allah ridho, ini Allah cintai. Sehingga dari tidur sampai bangun tidur itu ibadah. Berarti jangan salah paham, ibadah itu hanya di masjid, ibadah itu hanya di musola, ibadah itu hanya di tempat ini dan itu. Tidak. Ibadah itu sebagaimana hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Di kamarmu, kamar mandimu, kamar apapun, semua segala kamar sudah. Kamar hotelmu, kamar rumahmu, itu bertakwa. Nah, takwa itu ibadah. Kita melakukan apapun. Kita tidur, sebelum tidur berdoa. Kemudian bahkan ada sebagian ulama yang berharap tidurnya itu pahala sebagaimana dia berharap dia sholat. Ibadah. Itu pentingnya memahami makna ibadah itu sendiri. Jadi kita tidur kita itu juga ibadah. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Kita niatin tidur kita itu sebagai istirahat, yang mana untuk kita langsung melakukan perbuatan yang esok harinya, itu ibadah. Jadi ikhwatal imani rahimani Allah wa yakum, di sini dalam sebuah kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimmul wajibu, segala sesuatu yang tidak menyempurnakan kewajiban tidak bisa dikerjakan kecuali harus dilakukan itu, kecuali dengan perkara itu, perkara yang ma la yatimmul wajibu, segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara lain, fahuwa wajibun, maka perkara lain itu juga wajib. Tidak akan bisa kita lakukan ibadah yang wajib kalau tidak ada perbuatan sebelumnya. Berarti yang perbuatan sebelum itu adalah wajib juga, begitu. Contoh, kita ingin mempelajari Al-Quran. Kita ketahui bersama Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Berarti ma la yatimmul wajibu illa bihi. Kewajiban kita itu kan mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu. Tapi tidak akan bisa kita
sempurna kewajiban yang kita lakukan itu kecuali dengan yang itu, yang lainnya. Nah, yang lainnya itulah juga harus wajib, bahwa wajibun. Apa itu? Ya jelas belajar bahasa Arab. Gimana kita tahu? Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kalau kita belum bahasa Arab. Baca kaidah ini, bahasa Arab itu merupakan kewajiban bagi yang ingin mempelajari Al-Quran, yang tadabbur Al-Quran. Contoh logika juga misalnya kita sholat. Sholat itu wajib. Tidak akan bisa sempurna sholat kita kalau tidak kita berwudu gitu. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Karena seorang tidak mungkin untuk bisa memantapkan dan menjalankan ibadahnya kecuali dengan mengamalkan firman Allah. Jadi segala jenis macam apapun yang kita lakukan, kita niatin ibadah. Sebagaimana anak kita bilang tadi, dari tidur sampai tidur lagi. Itu ibadah. Niatkan kita. Ahtasibu naumati kama ahtasibu qamati. Aku berharap pahala di tidurku sebagaimana aku berpahala pahala dalam bangun malamku, iqamahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Janganlah kalian melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Surat Al-Qasas 77. Ini ayat Allah. Berarti kalau ada Allah atau perintah Allah, kita lakukan, kita cari dunia, kita cari nafkah ini dan itu, ini perintah Allah, berarti ini ibadah. Gimana kita tidak katakan ibadah kalau memang ini perintah Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi ikhwatal iman rahimakumullah, jika seorang waktu dan jerih payahnya habis semata-mata untuk dunia, bahkan akhirat dinomor duakan sampai lupa, yang mana lupa ayat Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan adalah kehidupan yang akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama itu dunia ini. Dia lupakan itu, fokus dunia, lupa akhirat. Dia melakukan pekerjaan dunia, kemudian lupa niatnya untuk akhirat. Ini dan itu. Bahkan dikorbankan demi dunia. Ini na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari ini semua. Maka jadilah ia penyembah dunia. Allah yang mana Rasulullah sabdakan dalam sebuah hadis sahih, hadis yang riwayat Imam Bukhari, ta'isa abadud dinari wa dirhami. Celaka hamba dinar dan hamba dirham. Yang lupa itu sudah menjadi penyembah dinar, penyembah dirham. Apa kata dinar, apa kata dirham? Kalau sekarang ini penyembah rupiah, penyembah uang, sehingga terjadilah korupsi, terjadilah segala macam penyimpangan, penipuan, pencurian, perampokan, pembegalan, korupsi dan seterusnya. Itu semua mereka melupakan akhirat, mereka tidak menyadari, sehingga mereka menomorsatukan dunia dan dunia di hati mereka. Semoga Allah menjaga kita semua. Nah, itu dalil pertama ikhwatul iman. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepadaku. Setelah kita memahami ayat ini, berarti kita pasang niat kita dari tidur sampai bangun tidur lagi, itu tujuan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita kaitkan ittaqillah haitsuma kunta itu. Bertakwalah dimanapun kalian, dimanapun anda berada. Walaqad ba'atsna Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ini ayat yang kedua ini. Ani a'budullaha
wajtanibut taghut. Ini surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sesungguhnya kami utus, itu kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Setiap umat ada rasul, itu utusan. Jadi umat kita yaitu umat Nabi Muhammad itu rasul mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan rasul-rasul juga sebelum beliau alaihi salatu wassalam, salawatullahi alaihim ajmain. Wassalamu salamullahi wa salatuhu Allahi alaihim ajmain. Apa ajaran yang mereka bawa, ajaran Rasul yang mereka bawa untuk yang diserukan kepada umatnya, Rasul yang Allah utus untuk setiap umat itu, ajaran yang mereka seru adalah ani'budullah wajtanibut taghut. Nah ini, itu ubudullah, beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut. Dan menjauhi at-taghut. Ubudullah. Sembahlah Allah, ibadahlah hanya kepada Allah. Ijtanibu, itu tinggalkanlah, jauhilah at-taghut, taghut tersebut. Nah, mari kita jelaskan penjelasannya. Ayat ini surat An-Nahl ayat yang ke-36. Yang tadi surat apa? Az-Zariyat ayat 56. Surat An-Nahl 36. Yang mana, kenapa beliau bawa ayat ini? Itu sisi pendalilannya adalah ayat ini menjadi penguat atau penjelas bagi dalil yang pertama tadi, illa liya'budun, untuk menyembahku, beribadah hanya kepadaku. Di ayat yang keduanya lah langsung fokus ke ubudullah, sembahlah Allah. Setelah itu ada perintah, ada larangan. Dan dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Ubudullah ini perintah, ijtanibut taghut ini larangan. Hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini baik, ini buruk. Baik, dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Kalau hanya mau perintah saja, nanti bingung manusia. Harus juga ada larangan. Kalau larang terus, takut manusia. Kalau perintah terus, bosan manusia. Tapi harus kita gabungkan antara amrun bil ma'ruf wa nahyun an munkarin. Wallahu ta'ala alam. Berarti di sini, ubudullah, sembahlah Allah. Di sini ada penetapan, al-isbat. Kemudian ijtanibut taghut. Di sini ada penafian, itu menafikan. Nah ini penjelasan para ulama, ada kaitan dengan la ilaha illallah.
Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti tauhid ini dibangun di atas dua ini, penafian dan penetapan. Yang mana penetapannya hanya untuk Allah, penafiannya yaitu tidak boleh itu menafikan semua sesembahan selain Allah. Sekarang makna yang selanjutnya apa itu tagut? Nah, ini perlu kita ketahui bersama ikhwatal iman, biar tidak salah paham tentang tagut. Karena banyak ya sebagian dari kaum muslimin yang salah paham tentang istilah ini. Tagut secara bahasa ikhwatal iman rahimahullakum, dari kata bahasa Arab, dari kata tagha, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat yang sering kita dengar itu surat An-Nazi'at ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa ke Fir'aun. Sesungguhnya dia tagha, dia tagut. Itu secara bahasanya. Dia melampaui batas. Di An-Nazi'at juga fa'amma man tagha. Dan ada pun orang yang melampaui batas. Kemudian di surat Toha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu sama. Kemudian dalam surat Toha juga, idhaba, perintah Allah kepada Musa dan Harun. Idhaba, pergilah kalian berdua ila fir'auna innahu tagha. 6. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan makna tagha. Tagha itu berbuat semau-maunya sudah, semena-mena. Tapi istilah para ulama, tagut adalah setiap yang diagungkan ya, setiap yang diagungkan selain Allah dengan disembah, ditaati atau dipatuhi, baik diagungkan itu batu, manusia ataupun setan. Kullu ma ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah, diagungkan, dipatuhi, ditaati, ya. Salah seorang ulama yang bernama Ibnu Jarir At-Tabari berkata, was-sawabu minal qawli indi, dan yang benar dari
perkataan itu pendapat menurutku, kata beliau, fit taghuti, yang berkaitan dengan tagut, annahu kullu dhi tughyanin 'ala Allah, yaitu setiap yang melampaui batas, ya, 'ala Allah, yang mana melampaui batas diibadah selain Allah, fa'ubida min dunih, kemudian disembah selainnya. Wa amma biqahrin minhu liman abadah, imma biqahrin minhu liman abadah, apakah dia itu dengan paksaan darinya untuk orang yang menyembahnya, wa imma bi ta'atin mimman abadahulah, dan ataukah karena ketaatan orang menyembahnya kepadanya. Itu apakah dia paksaan untuk orang yang menyembahnya, atau apakah dia itu memaksakan orang untuk menyembahnya, atau memang dia taat mimman abadahlah. Wa inasanan kana dzalikal ma'mud, baik yang menyembahnya itu apakah baik yang disembah itu manusia, wa insanan kana dalikal ma'bud, aw syaitanan, ataukah setan, aw wasanan, ataukah berhala, aw sanaman, ataukah patung, aw kainan, ataukah apapun, aw kainan makana min syai', atau apapun sesuatu yang dari sesuatu itu, baik manusia, setan, jin, patung, berhala, segala jenis. Jadi, ikhwatal imani rahimani Allah yakum, sebagian para ulama memberi syarat bahwa tagut adalah yang disembah selain Allah dan dia ridho akan hal tersebut. Nah ini bagi ulama juga perlu dipahami. Sebab segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho akan hal tersebut. Kalau kita berhenti aja segala sesuatu yang disembah selain Allah tanpa ada tambahan dia ridho akan hal tersebut, itu dong bisa jadi Nabi Isa alaihissalam itu tagut, naudzubillah. Padahal Nabi Isa adalah Nabiullah, utusan Allah, yang mana beliau jelas perintahnya sebagaimana utusan Rasul ini, hanya abudullah wajitani ibut tagut. Nah terus bagaimana orang-orang Nasrani menyembah beliau? Apakah itu menjadi dasar kita mengatakan Isa ada tagut? Naudzubillah, bukan. Nabi Isa alaihissalam tidak ridho sama sekali. Beliau dan ibunya alaihissalam, Maryam binti Imran, untuk disembah oleh orang-orang yang tak menggunakan akalnya gitu. Di dalam surat Al-Maidah ya, Allah berdialog dengan Nabi Isa bin Maryam. Surat Al-Maidah 116. Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Tuhanmu, yaitu Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa putranya Maryam, apakah engkau yang mengatakan pada orang-orang itu, pada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku ini sebagai dua Tuhan selain Allah gitu. Tapi dengarkan kata Isa,
Qala Isa berkata, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultuhu faqad alimtah. Subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Ma yakunu li, tidak patut bagiku untuk mengatakan yang bukan hakku. Jikalau seandainya aku mengatakannya, tentu engkau akan mengetahuinya. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di diriku dan aku tidak mengetahui apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau tidak sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui yang gaib. Lanjutan ayat, ma qultu lahum, tidak ada yang aku katakan pada mereka illa kecuali ini ya Allah, ma amaratani bih, kecuali yang memang engkau perintahkan kepadaku tentang risalah yang engkau berikan padaku. Apa itu? Ini perintahmu ya Rabb, an ya'budullah, untuk menyembah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya, tatkala setelah engkau wafatkan aku. Nah, wafatkan di sini ini perlu dipahami ya ikhwatul iman. Bukan wafat Nabi Isa meninggal, tapi wafat di sini barrafau ilaih, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ya, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, ini jadi dalil menunjukkan Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada kepada manusia, bayi-bayi Bani Israel, pada kaumnya saat itu, untuk menyembah Allah, Tuhannya dan Tuhan kita semua. Nah, ini jangan sampai kita salah pahami kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu apa yang disembah selain Allah berarti dong Nabi Isa begitu. Padahal ada syaratan lainnya setelah itu. Wa huwa radin, dan dia itu ridha, dia disembah. Nabi Isa, subhanallah, maha suci Allah, tidak sama sekali beliau ridha dan sama sekali tidak mengajak manusia untuk beribadah menyembahnya. Jadi tagut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Ya, dan dia ridho, dia disembah. Jadi ijtanibut tagut, jauhilah tagut di sini artinya mengingkarinya, tidak menyembah dan memujanya dalam bentuk apapun. Nah, wallahu taala ala wa alam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita nanti yang berkaitan dengan ayat ini. Ya. Tentang apa namanya? Tentang surat An-Nahl 36 ini, tentang ubudullah wajtanibut tagut. Semoga bermanfaat pembahasan kita di kurang lebih 1 jaman, kurang 2 menit, 1 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Terus belajar. Baca. Iqra. Bacalah. Belajarlah. Ta'allam. Belajarlah. Selama kita diberikan Allah waktu untuk menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kewajiban di setiap umat Islam. Muslimnya, muslimahnya, cewek, cowok, semua. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari boyan ibu kita sampai nyawa ini dicabut Allah Subhanahu wa taala. 6. Lebih-lebih ilmu yang utama adalah jelas ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, yang tujuan kita beribadah. Tujuan kita diciptakan oleh ibadah at-tauhid. Nah, semoga Allah menjaga kita semua. Allahumma nas'aluka
حسن الخاتمة. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا لسيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.